wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Wilda, nomor BP 171011560013 dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan melaksanakan seminar proposal berbasis online. Selanjutnya, terima kasih kepada Ibu Rini Sepriani, MPD selaku Dekan 1, dan Bapak Mendizal, MPD selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Informatika, dan terima kasih kepada Ibu Rahmatul Husna Arsya, SPD MPDT selaku dosen pembimbing. Akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Implementasi Website Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Aset di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Bab 1. Latar belakang. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini memang sangat pesat dan terus terjadi tiada hentinya. Hal ini ditandai dengan adanya era globalisasi yang melanda negara-negara di dunia yang menyebabkan semakin ketatnya persaingan dunia. Perkembangan ilmu, teknologi, dan komunikasi semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tidak diragukan lagi, teknologi tersebut sangat berperan dalam kehidupan, meskipun dalam urusan terkecil. Melihat ini, diperlukan sumber daya manusia yang terampil dan berkompetensi untuk dapat mengimbangi kemajuan tersebut dan sebagai tenaga kerja yang profesional dan berpengalaman. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Putra Indonesia (YPTK) Padang menjadi salah satu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan melalui praktek lapangan industri. Praktek ini bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai dunia kerja. Selain itu, praktek lapangan industri juga bertujuan untuk menerapkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan di universitas, salah satunya perusahaan atau instalasi tempat mahasiswa menerapkan ilmunya adalah di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. B. Deskripsi instalasi. Sepanjang berdirinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami beberapa perubahan nomenklatur dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sampai akhirnya pada tahun 2017 baru ditetapkan menjadi Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Sampai pada saat ini, di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam peraturan gubernur tersebut. Visi. Di sini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memiliki fungsi yaitu terwujudnya sumber daya manusia Sumatera Barat yang cerdas dan berkarakter madani dan berdaya saing. Dan misinya yaitu ada 5. Yang pertama, meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan menengah. Dan yang kedua yaitu meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan menengah. Yang ketiga yaitu meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas manajemen pendidikan. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter melalui layanan pendidikan. C. Struktur organisasi. Nah, berikut adalah struktur organisasi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang terdapat yaitu Kepala Dinas, di bawahnya yaitu Sekretaris, membawahi Subbag Umum atau Kepegawaian, Subbag Keuangan, dan Subbag Program, dan di bawahnya yaitu bidang GTK, bidang SMA, dan bidang SMK, dan bidang SLB yaitu mempunyai berikutnya dibawahi ada cabang dinas UPT sekolah. D. Perencanaan kegiatan PLI.
Ya, ada 3. Yang pertama yaitu melihat dan ikut serta berpartisipasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan di kantor dinas. Yang kedua, ikut serta dalam membantu menyelesaikan tugas-tugas atau kegiatan di kantor seperti mengetikkan RKA, mengetikkan data, dan lain sebagainya, agar penulis mengetahui bagaimana minat para pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pegawai. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui dan menganalisis komunikasi dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD. Hambatan yang didapat yaitu belum mengetahui dan memahami proses kerja yang ada di bidang akses di Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Yang kedua yaitu kurangnya fasilitas komputer di ruangan tersebut untuk menumpukan data. Penyelesaian penulis dalam hambatan tersebut yaitu melakukan penulis mendengar dan mengerjakan sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh supervisor, dan penulis membantu pekerja yang berhubungan dengan komputer menggunakan laptop. Penemuan menarik yang penulis saat temui yaitu dapat mempraktekkan secara langsung penggunaan SIPKD. Penulis lebih membangun jiwa disiplin dan mengikuti segala aturan yang berlaku di Dinas Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu penulis dapat membangun etika kerja, perilaku sopan santun, dan kemampuan komunikasi dengan semua pegawai di tempat kerja. Dan yang keempat yaitu penulis mendapatkan pengetahuan tentang dunia kerja. Topik pembahasan. Latar belakang pemilihan topik. Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati yaitu tentang pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti diketahui, anggaran daerah merupakan rancangan kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang atau rupiah dalam suatu periode tertentu atau 1 tahun. Kegunaan keuangan daerah digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya SIPKD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Sistem ini berbasis pada jaringan komputer yang mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan SKPKD, Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga data di pemerintahan daerah dapat terintegrasi dengan baik. Pengembangan SIPKD untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian serta mempermudah mendapatkan informasi tersebut. Kajian teoritis. Yang pertama yaitu pengertian SIPKD. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, dan menyimpan dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Salah satu teknologi dan sistem informasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD, merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis dan efektif, transparan, akuntabel, dan auditif.
Yang kedua yaitu tujuan SIPKD. Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan atau SIPKD, maka penggunaan ditujukan pada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan SIPKD dilaksanakan dalam rangka membantu memudahkan pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan akuntabilitas dan pelaporan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dan yang ketiga yaitu kesuksesan sistem informasi. Hasil-hasil yang ditampilkan oleh Delon dan Miscellane menunjukkan bahwa pengukuran keberhasilan pada tahun 2003 sistem informasi bukan pengukuran tunggal, tetapi merupakan suatu konstruk multidimensi berdasarkan kontribusi penelitian yang sebelumnya dan akibat perubahan-perubahan dari peran dan penanganan sistem informasi yang telah berkembang. Delon dan Miscellane 2003 memperbarui modelnya dan menyebutnya sebagai model kesuksesan sistem informasi. D dan M diperbarui. Dan yang keempat yaitu karakteristik sistem. Menurut Agus Mulyana mengatakan bahwa suatu sistem mempunyai karakteristik agar sistem dapat dibedakan dengan sistem yang lain. Yang kelima yaitu efektivitas sistem informasi. Efektivitas sistem informasi dapat diukur dengan menentukan indikator-indikator yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dan yang keenam yaitu akuntabilitas keuangan daerah. Yang pengertian akuntabilitas. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan sistem akuntabilitas kerja instalasi pemerintah. B. Prinsip-prinsip akuntabilitas. Menurut M. Riaz Rashid 2003, prinsip-prinsip akuntabilitas meliputi yang pertama yaitu harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh instansi untuk melakukan pelaksanaan misi agar akuntabel. Yang kedua yaitu harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten. Dan yang ketiga yaitu harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sarana yang tepat. C. Akuntabilitas keuangan. Di Indonesia, kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. D. Keuangan daerah. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi serta melaksanakan pemerintah pastinya membutuhkan uang untuk menjalankan pemerintah. Yang terakhir yaitu kegunaan SIPKD pada aset. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan atau dimiliki oleh sebuah organisasi untuk menghasilkan nilai ekonomi atau pendapatan di saat ini maupun di masa akan mendatang. Sumber daya yang diakui sebagai aset ini pada dasarnya harus dapat diukur dengan menggunakan satuan mata uang seperti rupiah, dolar, ringgit, yuan, atau mata uang lainnya tergantung pada situasi dan kondisi yang menyertainya. Sumber daya yang dimaksud ini juga dapat dalam berbagai bentuk mulai dari uang tunai, meski produksi hingga berguna dan hak paten. Dengan adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah SIPKD dapat mempermudah cara pengelolaan keuangan negara. SIPKD merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dokumen negara. C. Implementasi website kegiatan SIPKD. Implementasi website kegiatan SIPKD. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yaitu merupakan tampilan layar yang menyajikan informasi sekilas dalam satu layar tentang data aset. Tampilan menu utama pada SIPKD hanya dapat dilakukan atau digunakan oleh admin, karena sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu website negara yang dirahasiakan, yang merupakan dokumen penting tentang keuangan. Jadi tidak semua orang bisa membuka website sistem informasi pengelolaan keuangan negara tersebut. Pembahasan
penginputan data aset sistem informasi pengelolaan keuangan daerah SIPKD. Nah, berikut adalah tampilan menu utama sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Pada tampilan menu sistem, kita bisa mengakses yaitu pendatanganan barang, mapping kode aset atau kode rekening. Ketika kita mengakses suatu pendatangan, bakalan kita rekap hasilnya sebagai berikut. Tampilan menu transaksi saldo awal tanah aset. Pada saldo awal tanah aset terdapat saldo awal, registrasi transaksi, penghapusan aset, penempatan aset, mutasi keluar aset, terima mutasi aset. Yang ketika kita membuat rekap pada transaksi tersebut akan tampil menu seperti ini. Ketika kita mau rekap, pilih salah satu di antara sekolah tersebut, misalnya sekolah 2 Padang Panjang. Nah, berikut akan tampilan perekapan yang kita lakukan. Perekapan yang kita lakukan kita bisa hapus, simpan, memproses, dan lain sebagainya. Tampilan laporan investasi pada aset, di mana laporan investasi dapat berupa terdapat buku investasi, mutasi, kartu investasi barang. Ketika kita merekap suatu laporan yang kita bikin, seandainya misalnya buku investasi, maka kita akan ditujukan kepada kolom tersebut. Kemudian di sini perekapan yang kita lakukan atau laporan setelah kita investasikan pada aset tersebut. Penutup. Kesimpulan. Setelah melaksanakan kegiatan PLI di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu praktek lapangan industri bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keahlian praktikum yang memperkenalkan situasi dan kondisi kerja yang nyata yang tidak diperoleh di perguruan tinggi, sehingga mahasiswa diharapkan lebih memahami dan memiliki keterampilan dalam suatu disiplin ilmu. Yang kedua yaitu SIPKD memiliki peran yang sangat penting posisi dalam penyusunan IKD di Dinas Pendidikan Sumbar. Bagaimana penerapan aplikasinya pun cukup dipahami dengan jelas oleh pihak-pihak yang berkompeten dengan pelaksanaan aplikasi. Yang ketiga yaitu program-program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan aplikasi SIPKD sangat mendukung dan membantu pelaksanaan penerapan SIPKD dalam penyusunan IKD di BPKA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Sarannya yaitu setelah melakukan peninjauan waktu magang penulis menyadari masih banyak berkurangnya dari diri penulis sendiri, baik itu dari segi ilmu maupun pengalaman di dunia kerja. Maka dari itu penulis menyarankan kepada pembaca, khususnya kepada junior, untuk lebih mematangkan ilmu dan mengenali skill masing-masing, sehingga nantinya ketika terjun ke lapangan industri tidak canggung lagi untuk melakukan praktek sesuai dengan kemampuan yang dikuasai. Nah, sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.